Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Novita Rahma dengan NPM A1M0200055. Saya berasal dari kelas 4A. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Pokok pembahasan bab 8 ini: yang pertama, manajemen pendidik; yang kedua, manajemen peserta didik. Pengertian manajemen pendidik menurut Terry adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum melalui usaha orang lain. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Supardi, menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Selanjutnya, kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Knežević, manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmenri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. 5. Prosedur,
merupakan merumuskan langkah-langkah secara berturut. 6. Schedule merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Jadwal harus dibuat agar kegiatan-kegiatan telah diurutkan pelaksanaan jadi konkret. 7. Budgeting merupakan anggaran atau pembiayaan. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor-faktor kondisional. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan yang B, sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DENAM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria penerimaan adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. 1. Kriteria acuan patokan atau standar kriteria referensial. Kriteria acuan norma. Dan yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 6. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sekolah sosial. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib di sekolah lainnya peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Baiklah, terima kasih. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.